Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, to the point aja, Pi Network ada pengumuman terbaru. Teman-teman di dashboard bisa lihat sendiri ya bahwa memang perjalanan dari Pi Network ini ditargetkan untuk open mainnet di tahun 2024, yaitu informasi dari core team langsung ya. Untuk saat ini informasi dari core team langsung sejak 2021 ya, dimana saat itu core team menargetkan di akhir tahun 2021 berusaha untuk bisa open mainnet ya. Kalau walaupun memang pada 2021 akhir itu memang sudah open mainnet, artinya jaringan utama sudah aktif, namun tidak secara global. Nah, kemudian dari situ memang tidak ada pengumuman apapun dari core team terkait open mainnet, terlebih masalah harga. Nah, untuk saat ini di dashboard teman-teman semua terlihat bahwa ada informasi announcement dari core team 2024 menjadi target untuk open mainnet, tapi dengan ada 3 syarat ya. Nah, 3 ini jangan dijadikan beban teman-teman ya. Ya teman-teman mungkin ada yang berpikir ya mundur lagi dong Bang. Aduh gimana ini segala macam bla lah ya, banyak sekali. Namun saya sampaikan bahwa ketika memang kita memiliki kepercayaan terhadap project ini, saya hanya menyampaikan bahwa pertahankan ya, perjuangkan, sabar dan tunggu, itu saja. Tapi kalau misalkan memang sudah tidak bisa sabar, sudah tidak bisa menunggu, ya sudah tinggal abaikan atau buang aplikasinya, cukup selesai ya. Jadi kalau hemat saya ya, keputusan kita yang menentukan masa depan kita. Oke, kita pelajari di websitenya teman-teman. Pengumuman jaringan rencana, jaringan terbuka API. Nah, ini ada penjelasannya di website, teman-teman bisa baca, tapi di sini hanya mengulas saja, menambahkan barangkali ada yang belum clear pemahamannya ya, kita saling aja ya. Oke. Kami dengan bangga mengumumkan bahwa kami bermaksud untuk memasuki periode jaringan terbuka mainnet pada 2024 ya. Jika 3 kondisi berikut terpenuhi, ada 3 hal di bawah nanti. Nah, tidak ada tanggal tertentu yang ditetapkan katanya. Jadi ada 3 nanti yang harus terpenuhi untuk target 2024 open mainnet global ya. Nah, tidak ada tanggal tentu yang ditetapkan, nggak ada. Kemudian ketiga kondisi penting ini tergantung pada upaya kolektif pionir. Jadi diserahin ke kita juga. Pengembangan komunitas dan tim inti selain faktor eksternal dan tidak dapat dikendalikan. Ya, oke. Kondisi tersebut didasarkan pada tujuan dan strategi jangka panjang Pi Network, serta mempertimbangkan kelayakan pencapaiannya pada tahun 2024. Oke, target ya. Nah, ini syaratnya ya. Syarat memiliki jaringan terbuka pada tahun depan ini. 1. Selesaikan semua pekerjaan persiapan jaringan terbuka di bidang apa? Teknologi, produk, sains. Oke, teknologi udah oke, kita serahkan ke core team. Kemudian produk juga ya, produk artinya ada utilitas internal, ada utilitas eksternal, kemudian bisnis juga di sini berbagai macam vendor bisa join, dan hukum tentunya di sini landasan hukum daripada project ini core team yang akan coba mengurus legalitasnya ya. Termasuk juga nanti adopsi daripada tiap negara yang ada di dunia dengan mengikuti strategi jaringan Pi yang konsisten tentunya ya. Sebagian besar mencapai teknis dan produk dari pekerjaan persiapan tersebut tercantum dalam berbagai proyek dalam peta jalan Pi 2 yang juga dirilis hari ini. Jadi teman-teman bisa dibaca untuk peta jalan Pi 2-nya, silahkan saja dibaca dulu. Tapi sementara ini saya nggak membahas untuk roadmap Pi 2-nya, ya silahkan dibaca aja karena di sana adalah detail dari teknis ya, pencapaian teknis, produk-produk pekerjaan, semacam kayak laporan juga yang sudah tercapai apa saja. Jadi teman-teman bisa lihat ya berapa persen kira-kira yang belum ya, di sana silahkan dibaca aja, kecuali untuk kerjaan di bidang bisnis dan hukum ya. Jadi kalau untuk bidang bisnis dan hukum mungkin di peta jalan tidak termaktub ya, tidak ada di sana. Peta jalan Pi 2 juga mengecualikan beberapa pencapaian teknis ya dan produk karena alasan keamanan ya. Peta jalan 2 juga mengecualikan ya, saya ulangi nih, saya juga harus berulang ya untuk paham. Mengecualikan beberapa pencapaian teknis dan produk karena alasan keamanan. Oke, jadi ada hal-hal teknis yang tidak disampaikan ke pionir, alasannya adalah demi keamanan jaringan itu sendiri. Oke. Atau karena berkaitan dengan proyek siluman yang dimaksudkan untuk dipublikasikan nanti. Oke. Peta jalan Pi 2 yang dirilis hari ini akan dilengkapi dan disempurnakan lebih lanjut di kemudian hari, dan status pencapaian baik dalam sejarah, dalam proses atau dalam jurus masa depan. Oke. Juga akan terus diperbarui sepanjang tahun ya. Jadi nanti akan update informasi dari mulai awal tahun 2024 akan terus update katanya. Informasi kita tunggu saja
ya. Nanti perkembangan seperti apa mungkin Kortim akan selalu update terus. Kondisi tersebut terutama akan dilakukan oleh tim inti. Saat ini kami berada di jalur yang tepat untuk memenuhi kondisi satu. Nah, kondisi satu tadi ya artinya teknologi, hukum dan lain sebagainya. Di sini nih ada produk, bisnis ya. Oke, itu sudah dalam jalur yang tepat. Oke, kemudian kondisi yang kedua sekarang. Capai tujuan berikut dalam KYC jaringan. Ini untuk kondisi kedua berarti terkait masalah KYC dan migrasi. Nah, dan penciptaan utilitas eksternal di sini ya, bukan internal. Kondisi ini konsisten dengan tujuan jaringan tertutup dari bab peta jalan yang diperbarui dari White Paper P yang diterbitkan pada bulan Desember 2021 ya, seperti menjangkau sejumlah pasar pionir yang terverifikasi identitas KYC. Ya, blockchain mainnet memiliki beragam utilitas mata uang kripto di di ekosistem P. Tujuan-tujuan ini sangat penting bagi keberhasilan jaringan terbuka dan ekosistemnya sejalan dengan PCP untuk membangun ekosistem peer-to-peer. Dan pengadaan itu sudah terjadi kemarin ya, uji cobanya di PPES itu cukup berhasil ya, banyak lah artinya yang terlibat kontribusi di sana. Oke, ekosistem peer-to-peer dan pengalaman online paling inklusif di dunia yang didorong oleh Pi. Target pencapaian di bawah ini membantu menentukan apa arti tujuan jaringan tertutup secara konkret ya, sesuai permintaan komunitas kami sambil mempertimbangkan kelayakan komunitas untuk mencapainya pada tahun 2024. Oke. Nah, untuk masalah KYC dan migrasi 15 juta pionir. Nah, ini ya. Jadi untuk jaringan terbuka nanti ini memang targetnya adalah 15 juta pionir telah lulus KYC, termasuk KYC penuh dan tentatif. Artinya gabungan, teman-teman. 15 juta ini gabungan dari KYC yang penuh dan tentatif sudah masuk 15 juta. Nah, entah sekarang berapa kalau digabung antara tentatif dan KYC penuh berapa ya. Nah, di sini sementara kan kalau nggak salah 3,9 juta itu mungkin yang penuh ya, belum yang tentatif. Kemudian 10 juta pionir telah bermigrasi ke mainnet. Nah, ini dua hal ini ya untuk poin yang kedua ini ya, kondisi yang kedua. Ini yang terpenting adalah KYC dan migrasi. Kegunaan 100 aplikasi Pi nyata. Nah, ini ya yang ada di mainnet atau siap untuk mainnet, 100 aplikasi minimal. Kemudian mematuhi kebijakan platform Pi, memenuhi kebutuhan sebenarnya dan memberikan manfaat ekosistem Pi. Dan yang keempat merupakan aplikasi yang berbeda aplikasi, yaitu bukan sekedar tiruan aplikasi demo atau aplikasi Pi lainnya yang tidak dimodifikasi. Artinya aplikasinya nggak boleh plagiat ya, teman-teman. Ini mungkin target daripada kegunaan Pi untuk 100 aplikasi di tahun depan. 100 aplikasi itu artinya sudah sesuai dengan keinginan Kortim ya. Mungkin banyak walaupun ribuan aplikasi, namun banyakan belum sesuai. Artinya begitu, regulasi-regulasi yang diberikan oleh Kortim belum terpenuhi, mungkin seperti itu. Tetapi kalau mereka yang sudah mempersiapkannya ya banyak, ribuan ya. Sebagai referensi, data terkini mengenai variabel-variabel di atas adalah 8 juta pionir yang telah KYC. Nah, sampai saat ini berarti 8 juta yang sudah ter-KYC, termasuk yang KYC secara penuh dan tentatif. 3,9 juta yang bermigrasi. Oke, baru 8 juta ya. Dari berapa tadi? Targetnya 15 juta. Artinya masih butuh 7 juta lagi, 7 juta pionir ter-KYC. Ya, kemudian ini untuk yang migrasi 3,9 juta dari 10 juta, berarti 6,1 juta lagi ya untuk yang dimigrasikan. Nah, insya Allah mudah-mudahan ya kekejar lah 1-2 bulan ke depan. Dan sekitar 40 aplikasi Pi nyata yang pada awalnya kami anggap memenuhi standar di atas. Nah, meskipun masih banyak lagi aplikasi Pi di testnet atau memenuhi sebagian standar di atas yang dapat ditingkatkan agar memenuhi syarat sepanjang tahun. Nah, ini artinya gini, mungkin aplikasi-aplikasi itu banyak yang terdaftar di Brainstorm ya, kemudian jadi testnet dan sebagainya, tetapi artinya kan pergerakan Kortim itu menunggu justru dari keseriusan dan pergerakan daripada aplikasi itu sendiri. Kalau tidak diurus ya Kortim mau seperti apa kan gitu. Aplikasi bukan aplikasi Kortim, kalau eksternal aplikasinya aplikasi developer eksternal ya silakan. Artinya yang belum diperbaharui ya diperbaharui, yang belum dilengkapi ya dilengkapi gitu kan. Kemudian ketika memang sudah testnet, apa yang harus dilakukan sesuai permintaan Kortim ya diikuti kan gitu. Atau mungkin ada yang berbayar ke Kortim ya perlu bayar ya selesaikan pembayarannya kan gitu. Jadi bukan hanya semata dari Kortim saja, tetapi dari developernya untuk aplikasi itu ya harus harus disesuaikan gitu loh. Jadi nggak bisa ini ya. Oke, kemudian kondisi ini terutama didorong oleh upaya desentralisasi masyarakat
dengan dukungan tim inti ya. Meskipun tim inti akan terus memberikan dukungan teknis dan produk. Untuk mencapai tujuan KYC dan migrasi, masyarakat terus memobilisasi dirinya melalui upaya desentralisasi agar lebih banyak pionir bergabung. Oke, kemudian lolos KYC, bla 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 bla. Sasaran utilitas tergantung pada pengembangan komunitas ya, kita udah paham sasarannya untuk utilitas itu untuk apa, kegunaannya dan sebagainya ya, produk, desain. Oke, sekarang kondisi yang ketiga teman-teman. Nah, yang kondisi yang terakhir targetnya ya, jadi ingat yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah terkait teknologi, hukum dan pencapaian-pencapaian pada prinsipnya basic ya di sini ya. Produk, bisnis gitulah. Kemudian yang kedua adalah KYC dan migrasi. Nah, ini adalah poin yang ketiga teman-teman ya. Tidak adanya lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan yang akan menghambat keberhasilan jaringan terbuka. Nah, singkatnya, peristiwa dunia mempengaruhi mata uang dan PI pun demikian. Ya, jadi peristiwa dunia itu mempengaruhi mata uang. Ya, PI pun akan mempengaruhi mata uang. Meskipun mata uang yang sudah jalan artinya di dunia ini ya. Meskipun kami tidak mengontrol apa yang terjadi di dunia. Nah, ini dalam ini sebenarnya teman-teman. Nah, ya sejauh ini kan kita tahu apakah mungkin ini bahasa saja atau kan nggak mungkin lah kalau emang nggak tahu banget tentang masalah perkembangan dunia baik itu dalam teknologi atau apa ya. Nah, di sini meskipun kami tidak mengontrol apa yang terjadi di dunia, kami mengontrol peluncuran kami dan tidak akan membahayakan kerja keras dan dedikasi komunitas dengan perpindahan yang sembrono ke open network. Nah, ini luar biasa. Jadi core team ini lebih memikirkan kita. Jadi kita ini, pionir ini dianggap kerja keras. Untuk apa? Untuk tetap bertahan, bersabar, untuk tetap banyak vendor yang membuat aplikasi, platform dan siap mendukung PI. Banyak sekali. Dan ini adalah kerja keras kita dan sama core team dihargai itu. Nah, makanya tidak sembrono kata dia. Tidak sembrono asal mindahin ke open network saja. Karena mungkin efek kedepannya ini. Ya, jadi kalau Pay Network ini memang betul-betul detail, teliti, hati-hati dan tidak mau asal-asalan ya. Artinya memindahan satu data pun ke My Network itu kemungkinan sih mereka betul-betul diteliti benar gitu loh. Artinya diteliti benar itu benar-benar jeli, teliti, hati-hati ya, pelan-pelan. Gitu ya. Nah, di sini meskipun kami tidak mengontrol apa yang terjadi di dunia, tapi mereka itu fokus mengontrol ya kita komunitas. Ya, agar apa? Agar tidak membahayakan hasil daripada kita pionir yang sudah mendedikasikan ya kerja kerasnya gitu ya. Oke, pemilihan waktu open network perlu mempertimbangkan faktor-faktor global yang berada di luar kendali tim inti atau komunitas pionir. Nah, jadi pemilihan waktu open network ini ya, open mainnet ini sebenarnya betul ya. Jadi tim inti atau pengembang juga setiap ini kan mereka itu juga harus mempertimbangkan waktu dan itu dilihat lah, artinya dilihat dengan kondisi yang ada perkembangannya, baik itu perkembangan internal atau eksternal. Kalau internal ya mungkin persiapan daripada developer dan komunitas. Nah, eksternalnya mungkin dia dari perkembangan dunia. Ini kira-kira misalkan bulan ini, tanggal ini, tahun ini bahaya nggak nih kalau kita open network gitu kan. Nah, jadi memang ada pilihan tertentu lah, masing-masing tergantung kesanggupan mereka. Karena memang hal-hal yang tidak diharapkan. Nah, ini mungkin kalau untuk Pay Network melihat 2024 waktu yang tepat buat open network. Makanya ditargetkan teman-teman ya. Seperti itu. Jadi teman-teman silahkan saja bagi yang masih betul-betul bisa bersama-sama saya ya untuk kita menunggu, dan ini akan luar biasa insya Allah tahun depan ya. Jadi tinggal kita tetap concern klik petir saja ya. Faktor-faktor ini mencakup krisis makroekonomi. Nah, ini dia dijelasin ya. Jadi ada yang harus dilihat juga. Faktor-faktor yang nantinya akan mempengaruhi open network ini. Yang harus dilihat adalah faktor makroekonomi, kemudian perkembangan hukum. Nah, hukum di dunia ini perkembangannya seperti apa, aturan mainnya ya, tahu sendirilah sekarang tentang kripto ya. Hukum seperti apa, kemudian untuk migrasi teknologi dari Web 2 ke Web 3 ya, kemudian juga regulasi pemerintah dunia terkait adopsi daripada kripto oleh CBDC, oleh Bank Dunia kan gitu. Itu kan merupakan hukum atau regulasi yang akan diterapkan. Jadi Pay Network itu menyeimbangkan ke situ, perkembangan ke situ juga, ke hukum dan peraturan. Nah, jadi jangan sampai tidak menguntungkan. Di sini dia bilang, ya perkembangan hukum atau peraturan yang tidak menguntungkan. Nah, ini dilihat juga.
Kemudian ketidakpastian industri itu harus dicek juga ya, betul kita waktunya timingnya tepat atau enggak. Kemudian pandemi, perang, atau sejumlah faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi, tidak dapat dikendalikan, dan atau tidak terduga yang tidak mendukung peluncuran open network. Nah, makanya kalau misalkan memang efek ke open network tidak maksimal, akibat apa? Akibat peperangan. Open network jadi nggak maksimal akibat apa? Pandemi. Akibat apa? Industri. Akibat hukum, regulasinya dan sebagainya. Nah, itu harus dipertimbangkan juga, betul. Ini luar biasa ya. Jadi sangat jelas. Ketiga kondisi ini, nah yang tadi di atas, ketiga kondisi ini akan membantu menentukan waktu berlangsungnya jaringan terbuka. Kami berharap jaringan dapat mencapai pada tahun 2024 targetnya, teman-teman ya. Jadi target berharap untuk Kortim pun inginnya 2024. Dengan upaya kami yang terdesentralisasi dan tidak adanya faktor eksternal yang tidak menguntungkan pada dan tidak dapat dikendalikan. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, nah maka open network mungkin akan ditunda untuk memastikan transisi yang lebih sukses bagi semua pionir. Kalau memang tidak memungkinkan, ya semua berdoa saja, dan bagi yang memiliki kontribusi prosentasenya lebih tinggi ke network, ya baiknya betul-betul dipersiapkan, dibagusin lagi kontribusinya, ya ditingkatin lagi, paling seperti itu. Secara keseluruhan keputusan mengenai peluncuran open network dan waktunya akan dibuat agar dapat memberikan manfaat terbaik bagi VCP, komunitas dan jaringan. Oke ya. Kami tahu bahwa pengumuman ini akan disambut dengan kegembiraan dalam komunitas Pi, dan kami berharap setiap pionir mengambil tindakan sendiri untuk membantu mencapai tujuan di atas. Oke. Kami berharap semua pionir menikmati musim liburan akhir tahun, oke ya, di akhir tahun 2024, saudara-saudara. Oke, kita lanjut next saja. Berikut adalah beberapa tanya jawab yang penting untuk pengumuman. Nah, teman-teman bisa untuk tanya jawab silahkan dibaca saja. Ya, ini pertanyaannya contohnya, apakah ada jaminan open network akan terjadi pada tahun 2024? Nah, ini tidak, katanya jawabannya tidak ada jaminan ya. Karena kembali ke kita dan kesiapan semua tadi yang 3 poin di atas dijelaskan terpenuhi atau tidak, terlepas daripada segala operasional yang berhubungan dengan pionir, dengan sistem juga. Ketika memang semuanya lancar dan memenuhi, oke, kita langsung open network. Seperti itulah, makanya di sini tidak memberikan sebuah kepastian jaminan akan, tapi di sini jawabannya tidak. Ya, jadi tidak ada jaminan seperti itu. Namun pengumuman ini menunjukkan rencana ya sebenarnya dan proses yang dimiliki tim inti untuk perpindahan jaringan terbuka, gitu loh. Oke ya, jelas ya. Kemudian di sini ada bagaimana komunitas pionir dapat berkontribusi terhadap kemajuan kita menuju open network. Pertanyaannya banyak ya. Artinya di sini banyak sekali tentang KYC juga. Saya nggak bacain karena panjang. Silahkan baca sendiri, tinggal klik aja di dashboard ya tombolnya, dan itu tinggal di translate ya di menu sini seperti biasa. Nah, ini ada translate terjemah ya, tinggal klik saja, nanti teman-teman bisa baca. Paling itu saja ya informasi. Jadi kesimpulannya yang bisa saya ambil dari mempelajari informasi Pi Network terbaru ini adalah open network Pi network ya, mainnetnya ditargetkan di tahun 2024, kendati pun tidak ada kejelasan penentuan di bulan dan tanggalnya. Kita berdoa saja, tergantung percepatan dari pencapaian ketiga poin tadi di atas. Ketika memang itu tercapai, ya mau bulan 1, bulan 2, bulan 3, itu nanti tinggal diopenin saja sama Pi Core timnya ya. Jadi teman-teman silakan ditunggu saja, dan semua berharap mudah-mudahan ini menjadi yang terbaik ya. Kendati pun memang nanti perkembangan demi perkembangan teknologi itu biarkan core team yang melakukan, termasuk juga adanya relate dengan Stellar dan lain sebagainya, dengan CBTC apapun itu ya, dengan teman-teman yang banyak yang mengeluarkan informasi-informasi pengkodean komputer ya, bahwa ini sudah relate ya, itu it's okay, nggak apa-apa, itu bagiannya core team. Tapi bagi pionir ya seperti kita ya, biar tidak terlalu tidak terlalu jauh dan tidak terlalu pusing, yang artinya kalau untuk sebagai bahan pelajaran it's okay. Tetapi kesimpulannya sudah saya sampaikan bahwa kita menunggu tahun depan ya. Tahun depan ini kan baru berapa hari lagi lah ya, ganti tahun ya. Ya kita mudah-mudahan ketika memang dalam 1-2 bulan ke depan tercapai 3 poin di atas, maka kita open network dan semua akan selesai masa nunggu kita ya. Oke, itu aja teman-teman.
Bagi teman-teman, lagi-lagi saya sampaikan, saya ulangi, yang tidak bisa menunggu silahkan, tidak perlu mencerca, tidak perlu memaki dan lain sebagainya. Banyak sekali, masih banyak sampai saat ini yang mengatakan bahwa Pai Network hanya penuh dengan drama, Pai Network hanya penuh dengan cerita apalah segala macam ini itu dengan bahasa-bahasa kasar mereka. Ya silakan saja. Tetapi pada saatnya nanti saya harapkan bagi yang mengatakan hal-hal yang tidak seronok, ya, bagi hal-hal yang mengatakan seperti itu, saya sih nggak, no problem, nggak masalah mulut-mulut mereka kan gitu. Tetapi ketika nanti sudah ini selesai dan bisa dinikmati, termasuk juga yang mencerca itu ternyata dia pionir dan menikmati, ya mudah-mudahan sih nelannya enak gitu ya, mudah-mudahan sih makannya itu tegel ya. Jadi artinya gitu aja. Jadi kalau saya harap sih daripada mencerca, ya artinya kalau memang tidak mengikuti Pai Network, nggak usah cari-cari kabar Pai Network, kan selesai. Ini makanya orang-orang yang hanya hobinya itu mencerca memaki, ya seperti itu jadinya. Jadi membuat lubung dosa sendiri. Gitu teman-teman. Saya hanya mengingatkan ini ya. Saya hanya mengingatkan bagi Anda yang hobinya mencerca project orang ya, dan tanpa tanpa dasar yang kuat, saya rasa saya justru miris dan kasihan terhadap Anda. Karena kenapa? Project apapun, bukan hanya Pai Network ya, tapi banyak project lain pun ya, pribadi yang seperti itu tidak akan pernah maju. Saya bukan masalah urusan maju finansial saja, tetapi maju di kepribadian. Itu loh. Jadi kita kalau terbiasa tidak pernah bisa positif, ya dalam hal apapun sama, pasti belum apa-apa udah suujon. Ya udah negatif aja, itu orang yang sulit maju, ya seperti itu teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Bagi yang positif saja, yuk bareng-bareng sama saya. Bagi yang negatif udah next, bye bye ya. Oke, itu aja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.